Halo semuanya, balik lagi sama aku Laila Tumarvia di video Belajar Bareng Laila. Dan kali ini, dan pada kesempatan kali ini, dan di dalam video ini, aku Laila bakal ngejelasin satu materi mengenai pembahasan tentang bagaimana sih pembagian warisan kepada ahli waris dalam perkawinan kedua. Nah, untuk itu kalian harus stay tune terus tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasan, kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Laila Tumalivia. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang saat ini berada di semester 4. Dan tepatnya aku juga sedang menjalani perkuliahan hukum waris di hari Selasa pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan dosen pengampu Ibu Triandari Dahlan, SH MKN. Nah, setelah tadi kita udah kenalan, dan juga udah aku spill sebelumnya kalau pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas mengenai perkawinan kedua itu apa, dan juga gimana sih pembagian warisnya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian inti gimana sih pembagian harta warisan kepada ahli warisnya dalam perkawinan kedua, kita akan ngejelasin, aku sendiri bakal ngejelasin dulu apa sih itu perkawinan kedua. Jadi, perkawinan kedua tuh gini, intronya dulu ya teman-teman. Ketika A dan B itu menikah, jadi mereka sama-sama single, A dan B ini single, memutuskan untuk menikah, menjalin hubungan, perkawinan satu sama lain, itu disebut sebagai perkawinan pertama karena mereka sama-sama single, jadi belum pernah menikah sebelumnya, itu disebut sebagai perkawinan pertama. Lalu apa sih yang disebut dengan perkawinan kedua? Nah, kalau perkawinan kedua itu apabila baik A dan B ini akhirnya memutuskan bercerai atau putus perkawinan, kembali memutuskan pernikahan lagi dengan orang lain. Jadi entah itu A atau B akhirnya kembali memutuskan menikah setelah mereka bercerai dengan si C atau si D. Oke, jadi gini, misalnya setelah A dan B bercerai, si A ini memutuskan untuk menikah kembali dengan C. Nah, entah itu si C sudah pernah menikah ataupun belum pernah menikah, akhirnya mereka menikah, A dan C ini menikah, pernikahan di antara mereka adalah perkawinan kedua bagi si A. Jadi perkawinan kedua bagi si A. Oke. Nah, itu yang disebut sebagai perkawinan kedua. Jadi apabila ketika antara dua orang yang menikah ini, mereka sudah pernah atau ada yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, tapi karena pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas mengenai warisan dan juga harta warisan, berarti ini juga menyangkut pada melihat pada anaknya, ahli warisnya. Jadi, apakah dalam perkawinan sebelumnya, perkawinan pertamanya si A ini adakah anak atau enggak? Jadi, kalau misalkan ada anak, itu yang menjadi fokus perhatian kita untuk berarti, si anak yang lahir dalam perkawinan pertama ini memiliki hak terhadap si A ini, walaupun dia sudah pernah bercerai, seperti itu. Oke, setelah membahas mengenai apa sih itu definisi dari perkawinan kedua, kita mungkin langsung aja ke soal pembahasannya seperti apa. Nah, di sini ada soal yaitu mengenai perkawinan kedua. Di dalam soal bertuliskan, pada suatu masa A meninggal dunia setelah 2 tahun perkawinan dengan istri bernama B. Selain dari meninggalkan seorang istri, ia juga meninggalkan seorang anak bernama D yang lahir dari perkawinan pertamanya dengan si A. Oke, terus juga diketahui dalam soal bahwa dalam perkawinan mereka tidak diadakannya perjanjian kawin. Jadi tanpa ada perkawinan ya. Terus juga alasannya karena sama-sama ingin membangun keluarga tanpa memandang harta yang dibawa oleh masing-masing dalam perkawinan. Oke, lalu A dalam perkawinannya membawa sebesar 15 miliar rupiah. Jadi harta awalnya tuh 15 miliar. Lalu istri membawa harta sebesar 9 miliar rupiah. Jadi harta istri yang dibawa adalah 9 miliar rupiah. Setelah kematian dari A, ternyata dihitung bahwa harta yang ditinggalkan adalah sebesar 30 miliar rupiah. Oke, jadi setelah kematian atau harta terakhir yang ditinggalkan itu sebesar 30 M. Lalu pertanyaannya, hitunglah berapa jumlah harta yang didapatkan oleh setiap ahli warisnya. Oke. Sebelum kita ngebahas gimana perhitungannya, kita gambar dulu dan kita bedah dari soalnya terlebih dahulu. Oke. Di soal ditulis bahwa pada suatu masa A meninggal dunia setelah 2 tahun perkawinan dengan istri bernama B. Oke, berarti di sini A meninggal dunia, kita ibaratkan saja seperti ini, menikah dengan si B. Lalu di kalimat berikutnya A juga meninggalkan seorang anak
bernama D yang lahir dari perkawinan pertamanya dengan si F. Oke, jadi sebelum nikah sama B ini, si A ini sudah menikah dengan seorang wanita yang disebut dengan F di sini. Lalu mereka putus, tapi meninggalkan seorang anak bernama D. Oke. Lalu kalimat selanjutnya, diketahui bahwa dalam perkawinan mereka tidak diadakan perjanjian kawin sebelumnya. Oh, jadi perkawinan antara A yang meninggal dengan B itu tanpa perjanjian kawin, atau kita tulis saja TPK. Oke. Selanjutnya, karena mereka sama-sama ingin membangun keluarga yang tidak memandang harta yang dibawa masing-masing. Oke. Lalu disebut di kalimat berikutnya juga dijelaskan bahwa A awalnya dalam awal perkawinan membawa 15 miliar rupiah. Jadi diketahui, kita tuliskan diketahui, harta yang dibawa oleh A kita sebut HBA sebesar 15 miliar. Lalu juga harta yang dibawa istri berarti B itu HBB sebesar 9 miliar. Oke. Lalu menjelang pernyataan terakhir dari soal, setelah kematian dari A, ternyata dihitung bahwa harta yang ditinggalkannya adalah sebesar 30 miliar rupiah. Jadi harta peninggalan kita sebut harta peninggalan A yang mati kita tandakan seperti ini, itu sebesar 30 miliar. Pertanyaannya, kita tandakan di sini. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah harta setiap ahli waris berapa? Oke. Nah, di sini udah beberapa hal yang udah diketahui dan juga udah ada gambaran mengenai soalnya seperti apa. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk mengetahui berapa sih jumlah harta warisan yang diterima oleh ahli waris, yaitu adalah mencari UP. UP ini apa? UP ini adalah untung persatuan. Untung persatuan ini rumusnya HPA plus dikurang HBA ditambah HBB. Nah, HPA plus ini harta peninggalan atau harta yang terakhir ditinggalkan oleh yang meninggal. Itu tadi di soal sudah diketahui bahwa 30 ya besarannya. Lalu HBA harta bawaan dari milik A dan juga harta bawaan B 15 ditambah 9 berarti jadinya 30 dikurang 24 berarti untung persatuannya adalah sebesar 6. Oke, setelah mengetahui nilai dari UP ini, langkah selanjutnya yang harus kita cari tahu adalah harta milik A. Jadi dalam suatu perkawinan itu kan ada milik dari si A, juga ada milik si B. Nah, kita sekarang akan cari tahu berapa sih harta yang dimiliki oleh A dan juga harta yang dimiliki oleh B. Kita sebut HA. HA rumusnya adalah HBA ditambah setengah dari UP atau setengah dari RP ditambah HCA. Oke, kita bedah satu-satu dari rumus ini. HBA itu tadi harta bawaan A, ini yaitu sebesar 15 miliar. Lalu ada setengah dari UP adalah untung persatuan sama seperti tadi, berarti nanti dihitungnya setengah dari ini. Lalu atau di sini ada kata atau setengah dari RP. RP di sini adalah rugi persatuan. Jadi kenapa tulisannya atau? Karena biasanya kalau yang namanya ada untung pasti nggak ada itu yang namanya rugi, gitu. Jadi makanya kalau di sini dia hartanya meningkat dari harta bawaannya sebelumnya, berarti dia untung. Tapi kalau harta terakhir peninggalannya dia mengurang dari harta bawaannya, berarti dia rugi. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada HCA. HCA ini adalah harta cuma-cuma dari milik si A ini, dimana harta cuma-cuma ini bentuknya seperti harta warisan dari orang tuanya atau undian. Itu bentuknya adalah harta pemberian yang bukan berasal dari kerja keras mereka, seperti itu. Lalu kita masukkan saja rumusnya. HBA tadi besarnya adalah 15 ditambah setengah dari UP-nya 6
kita masukkan, karena kita nggak pakai RP jadi kita nggak usah masukin. Lalu ditambah dari HCA, karena HCA-nya nggak ada di soal atau nggak diketahui dalam soal, berarti 0. Oke, selesai. Langsung saja 15 ditambah 3, sisanya hasilnya adalah 18. Oke, lanjutkan pada langkah selanjutnya. Kita tarik garis aja untuk lanjut ke yang lain, yaitu kita akan cari HB. Oke, HB itu apa sih? HB itu tadi kalau udah nyari harta milik si A, berarti kita lanjutin harta si B itu berapa sih yang dimilikin. Oke, rumusnya sama, HBB ditambah setengah UP atau setengah RP ditambah HCB. Kenapa HBB, kenapa HCB? Karena ini milik si B ya, jadi depannya udah B berarti belakang-belakangnya juga harusnya B gitu. Kita masukin aja 9 ditambah tadi setengah UP itu 3. Jadi ini HCB-nya itu 0. Kita berarti 12. Nah, tadi kita udah lihat HA-nya sebesar 18 dan HB-nya adalah 12. Nah, jika dua nominal ini HA dan juga HB dijumlahkan, itu hasilnya pasti sama dengan harta peninggalan A gitu. Jadi kalau nggak sama berarti ada kemungkinan perhitungan kalian itu salah. Lanjut ke perhitungan selanjutnya yang akan kita lanjutkan adalah mengenai pembagian terhadap harta warisan dari si A atau HWA, harta warisan A yang meninggal ya A ini. Rumusnya adalah setengah dari HPA plus. Jadi tadi setengahnya HPA plus ini tadi di soal ya teman-teman sebesar 30. Berarti harta warisan dari A itu sebesar 15. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah ahli waris A plus. Oke. AWA plus atau ahli waris A yang meninggal dunia, yaitu rumusnya adalah 1/2 dari HWA plus. Oke. Kenapa sih setengah? Setengah itu karena ahli warisnya ada 2. Jadi kalau misalkan ahli warisnya ada 3, misalnya dalam perkawinan A dan B ada lahir seorang anak, berarti ahli warisnya itu ada 3, yaitu istrinya, lalu anaknya juga anak dari pernikahan sebelumnya. Gitu. Jadi makanya kenapa ini ditulisnya 1/2, karena kan yang ditinggalkan cuman istrinya, lalu juga ada D sebagai anak dari perkawinan pertamanya. Oke, kita lanjutkan. Setengah dari HWA plus tuh tadi berarti 15 kali. Berarti hasilnya adalah 7,5. Oke. Langkah selanjutnya yang akan kita cari adalah bagian yang didapatkan oleh sang istri sebagai istri yang ditinggalkan dari A. Oke, kita sebut saja bagian B, karena istri di sini sebagai B ya. Aku tulisnya di sini bagian B sama dengan istri. Itu rumusnya adalah setengah dari HPA plus ditambah dari AWA plus. Oke. Setengah dari HPA plus. HPA plus itu ini 30, HPA plusnya 30 ditambah AWA plus tadi ini, itu besarnya adalah 7,5, berarti kita tambah 7,5. 15 ditambah 7,5 jadinya sebesar 22,5. Oke, next ini kita belum selesai, jadi karena ini nggak muat aku bakal lanjutin di lembar baru ya. Oke, kita lanjut ke lembar baru. Langkah selanjutnya yang harus kita cari adalah manfaat yang dirasakan B. Nah, manfaat ini rumusnya adalah bagian B dikurang dari HB. Nah, manfaat yang dirasakan dari HB ini adalah manfaat yang diterima HB dari harta-harta yang ditinggalkannya. Sebelumnya bagian B ini udah ada di soal, udah sempat kita hitungnya sebelumnya, yaitu sebesar 22,5. Oke, kita masukkan 22,5 dikurang dengan HB. HB tadi sudah ada, yaitu sebesar 12. Kita masukkan juga besarannya 12. Nah,
Setelah itu kita hitung saja langsung hasilnya 10,5. Oke. Lanjut. Nah, hasil dari manfaat yang dirasakan oleh B ini adalah manfaat yang diterima selain dari harta yang sebelumnya sudah kita hitung dari milik B tadi ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengontrol manfaat dari B. Jadi, manfaat yang dirasakan ini harus dapat terkontrol dengan baik. Itu juga yang diatur dalam undang-undang. Lalu, bagaimana sih cara mengontrol dari manfaat si B? Yaitu, langkah pertama adalah menghitung dengan cara seperempat dikali dari HA. Lalu, kita lanjutkan, kita masukkan nilainya, yaitu seperempat dari HA. HA sebelumnya sudah dihitung ya, kita lihat di lembar sebelumnya. HA sebesar 18, jadi kita masukkan nilai HA-nya, oke? HA-nya 18. Oke, kita hitung seperempat dari 18 sama dengan 4,5. Oke. Lalu ada note di sini bahwa lalu langkah yang kedua untuk mengontrol manfaat yang diterima oleh B ini adalah harta yang didapatkan tidak boleh melebihi harta yang didapatkan oleh ahli warisnya lain, yang dalam hal ini adalah anak-anak ya. Nah, jadi di sini ada syarat kedua atau cara kontrol kedua yang dilakukan untuk mengontrol manfaat yang diterima oleh B, yaitu adalah hartanya itu nggak boleh melebihi dari harta yang didapatkan oleh ahli waris lain yang adalah anak-anaknya. Nah, kita tahu dari mana berapa jumlah harta warisan yang diterima anaknya biar nggak lebih. Sebelumnya kita sudah menghitung AWA. AWA ini adalah ahli waris A yang diterimanya adalah sebesar 7,5. Yang diterima oleh setiap ahli warisnya adalah 7,5. Berarti nilai dari kontrol manfaat yang sudah kita hitung ini itu tidak boleh melebihi dari nilai 7,5 tadi. Gitu. Syaratnya tidak boleh lebih dari 7,5. Jadi kita harus mengambil dari nominal yang paling kecil, yaitu yang ini. Oke, kita pakainya yang ini. Oke, clear ya teman-teman. Lalu, jadi yang diterima itu ini. Kontrol manfaatnya itu ini. Gitu. Lalu berarti akan terjadi yang namanya kelebihan manfaat. Nah, kelebihan manfaatnya apa? Kelebihan manfaat ini yang namanya rumusnya manfaat yang dirasakan B dikurang dengan kontrol manfaat. Nah, manfaat yang dirasakan B tadi ini sebesar 10,5 dikurang dengan kontrol manfaat. Kontrol manfaat di sini nominalnya tadi ini karena dipilih yang paling kecil dan tidak bisa melebihi dari 7,5. Jadi dikurang 4,5. Lalu, apa sih yang dilanjut? Setelah dilakukan, dihitung pastinya. 10 dikurang dengan 4 hasilnya 6. Oke, ini kita sudah memasuki pada fase-fase terakhir dari perhitungan kita. Oke. Lalu berapa sih harta warisan yang... Oh ya, sebelum itu, kelebihan manfaat ini harus dibagi sama rata ya. Harus dibagi sama rata ke setiap anaknya. Nah, jadi kalau misalkan anaknya itu ada 2, terus ada 3, itu berarti harus dibagi dengan setiap jumlah anaknya. Jadi kalau ini anaknya ada 3, jadi ya udah dibagi 3. 6 dibagi 3 berarti 2 gitu. Nah, kita akan hitung ke bagian terakhir. Di sini aku bakal ngasih bintang aja untuk masuk ke perhitungan terakhir, yaitu berapa sih harta warisan yang diterima anak dan istri selaku ahli waris. Jadi karena
Anaknya cuma satu, jadi kita hitungan angka terlebih dahulu. Nah, rumusnya anak ini adalah AWA plus ditambah kelebihan manfaat. Jadi kelebihan manfaat ini seharusnya diterima oleh anak-anak yang lain. Jadi bukan cuma milik si B doang yang dirasakan, tapi juga manfaatnya juga harus diterima oleh setiap anak-anak. AWA plus tadi sudah ada 7,5, oke. 7,5 ditambah kelebihan manfaat. Nah, kelebihan manfaat ini kelebihan yang sudah dibagi rata oleh setiap anaknya. Jadi karena dalam soal ini dia cuma disebutkan satu orang anak aja, berarti yang harus kita masukkan adalah ini 6, karena kita nggak perlu bagi, karena anaknya cuma satu, jadi kita masukkan 6. Tapi kalau misalkan anaknya nanti ada 2, 3, 4, atau 10, berarti harus dibagi sejumlah jumlah anak tersebut. Jadi besarannya adalah 13,5 miliar ya teman-teman. Terus juga bagian istri atau B, sebut saja sama, yaitu rumusnya adalah bagian B dikurang dengan kelebihan manfaat. Nah, tadi bagian B sudah kita hitung, kelebihan manfaat juga sudah kita hitung. Bagian B nya berapa sih? Bagian B tadi 22,5 dikurang dengan jumlah kelebihan manfaat. Jadi tadi kelebihan manfaat ini kan harus dibagi ke anak-anaknya juga, dan itu yang harusnya diterima oleh anak-anaknya, jadi pasti berkurang. Dikurang 6. Jadi nominalnya adalah sebesar 16,5 miliar. Oke, gini ya. Nah, fun fact-nya, jadi kalau misalkan kita hitung dengan benar dan juga tepat, jumlah harta warisan yang diterima oleh istri dan anaknya, yaitu ini dan juga ini, apabila dijumlahkan hasilnya akan sama atau sesuai dengan harta peninggalan dari yang meninggal gitu. Jadi kalau misalkan kita ini jumlahkan 13,5 ditambah dengan ini 16,5, pasti hasilnya juga akan sama dengan perhitungan pertama. Diketahui dalam soal bahwa harta peninggalannya adalah sebesar 30 miliar rupiah. Jadi kalau misalkan ada perhitungan yang salah atau berbeda, berarti ada terdapat kesalahan dalam perhitungan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi adalah video penjelasan mengenai apa sih itu perkawinan kedua, juga perhitungan mengenai bagaimana sih pembagian waris kepada setiap hartanya kepada ahli warisnya dalam perkawinan kedua. Nah, untuk itu aku harap kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama menambah ilmu kita mengenai gimana sih perhitungan kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan stay tune nonton video ini sampai selesai. Thank you banget buat kalian semua, and see you di Belajar Bareng Laila.